귀족학교면 나 왕족인데. 사람이 형편에 맞게 살아야지. 또 가난한 사람들이? 그렇게 태어난 게 잘못이잖아. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba untuk nge-review drama Beach Egg Ridge episode 1 dan 2. Ini dia, by Mimin. Nah, drama ini berkisah tentang seorang siswi yang bernama Kim Hye-in, di mana dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja paruh waktu. Walaupun sebenarnya ini masih ada orang tua, cuma tetap tidak cukup menopang hidup mereka. Namun di luar sana ada sekolah yang bernama Cheongdam Senior High School, di mana itu isinya adalah orang-orang kaya semua karena murid-muridnya aja itu mereka memiliki barang-barang branded dan juga harga mahal. Ada yang beli tas mahal gitu, bahkan ketika dia makan dia ngebooking seluruh restoran. Terus saking gabutnya juga karena banyak duit kan orang tua mereka. Nah ada juga tuh siswa yang beli motor ketika langsung pergi ke sana tuh. Sampai-sampai tukang tokonya itu heran. Masa anak SMA bisa beli motor? Tapi emang iya duit orang tuanya banyak gitu. Terus ini karakter Do-eun, dia memberikan hadiah kepada orang yang dia sukain si cewek ini. Tapi si cewek itu menolak karena harganya mahal banget kan. Malah dibuang dong sama dia itu hadiah. Wah, bener-bener sultan banget ya mereka-mereka ini. Ngeluarin duit tuh kayak nggak berpikir gitu. Wah, debak. Terus ini namanya adalah Baek Jena. Dia adalah anak dari pemilik sekolah Cheongdam itu. Jadi dia juga sering berbuat tidak baik kepada teman-temannya. Bahkan ketika gurunya ini sedang menasehati Baek Jena tentang kelakuan yang udah dia buat, dia kayak biasa aja. Dan ternyata secara ajaib banyak banget teman-teman dari Baek Jena yang mengaku bahwa mereka lah pelaku yang sebenarnya. Nah loh. Segitu besarkah kekuatan Baek Jena di sekolah itu sampai-sampai teman-temannya pun mau berkorban demi dirinya. Bahkan dia bilang sama gurunya itu, kalau misalkan zaman dulu aku memiliki darah bangsawan berarti aku adalah anggota kerajaan. Wih. Terus entah kenapa Kim Hye-in tiba-tiba aja mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di Cheongdam. Cuma dia harus berhadapan dengan Baek Jena and the gang. Kira-kira apakah yang akan dilakukan di sana dan bagaimana nasib dari Kim Hye-in? Sebelum masuk ke sana, kita flashback dulu di 3 bulan yang lalu sebelum Hye-in masuk ke sekolah itu. Jadi Kim Hye-in ini bersekolah seperti siswi SMA pada umumnya. Namun di sela-sela sekolahnya dia harus mencari kerja paruh waktu. Selain menjaga toserba pada malam harinya, di siang harinya ataupun sore dia mengajar les. Dan ketemulah dia untuk diajarkan les bersama dengan anak si ibu ini. Terus setelah dia berbincang-bincang dengan si ibu ini, dia kan pengen tuh menunjukkan kurikulum yang bakal dia ajarkan ke anak si ibu ini. Tapi ternyata di luar prediksi BMKG bahwa si ibu ini terlalu memamerkan kekayaan yang dia miliki. Apalagi dia bilang dia meminta si Kim Hye-in untuk mengajari matematika kepada anaknya. Dia cuma takut aja kalau anaknya nggak lulus di Cheongdam karena aslinya dia memiliki koneksi dan juga orang dalam untuk memasukkan anaknya ke sana. Ya sama aja kayak di negara kita ya, the power of orang dalam. 이건 응당한 보상. 오, 안 그래도 배고파 죽을 뻔했는데. Terus Kim Hye-in juga memiliki seorang teman, walaupun teman ini kayaknya lebih tua dari dia karena si mbak ini dia sudah berkuliah. Cuma Mimin nggak tahu pasti ya ini kakaknya dia atau memang teman dekatnya dia. Tapi intinya mereka berdua itu sangat dekat dan juga sering cerita satu sama lain. Nah, keesokan harinya Hye-in dipanggil sama guru walinya dia ke ruangan karena ada suatu hal yang harus disampaikan. Ternyata sekolah tidak jadi menanggung biaya untuk berkemah mereka ke Selandia Baru untuk Hye-in.
Kata gurunya sih ada siswa yang lebih kismin dibandingkan si Hyein dan juga lebih membutuhkan gitulah. Alhasil ya udah dia nggak dikasih gitu. Padahal Hyein tuh udah berharap banget untuk mendapatkan uang itu dan juga bisa pergi berkemah. Tapi ternyata zong, kayaknya gurunya sih bohong sih ya. Dan ketika teman-temannya bertanya sama dia apakah dia jadi untuk pergi berkemah itu, Hyein bilang kayaknya nggak jadi dan dia juga berpikir bahwa kemah itu nggak terlalu penting-penting banget untuk dirinya. Terpaksalah dia berbohong karena kok teman-temannya tahu dia itu kismin, bisa-bisa dia bakal dijauhin. Tapi ayahnya bilang gini nih, 사람이 형편에 맞게 살아야지. hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Ini relate banget sih. Gimana pun ceritanya, ya udah coba aja hidup sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ngikutin standar orang lain. Karena kalau misalkan kita lihat orang lain, maka kita nggak akan pernah bersyukur. Jadi sesekali coba lihat ke bawah dan juga bersyukur dengan apa yang udah kita miliki saat ini. By the way, Kim Hyen itu memiliki seorang ayah dan juga seorang kakak ataupun abang. Dan memang mereka itu hidup sederhana. Cuma di keinginan Hyein ini dia pengen banget hidup itu nggak kayak gitu. Tapi dia pengen hidup seperti anak-anak di Cheongdam. Tapi ya kayak mana, ya kan? Harus dijalani dan juga harus berusaha keras lagi di masa depan. Nah, keesokan harinya, 그거 원래 있던 가방 아니야? 내가 분명히 똑같이 생긴 가방을 봤던 것 같은데. Hyein akhirnya memulai untuk mengajar anak dari si ibu yang kemarin dia temuin itu. Tapi anak si ibu itu malah asik berfoto sana-sini. Dia juga memamerkan tas mahalnya kepada Hyein. Dan ketika Hyein lihat tuh, wah, harga tas itu benar-benar mahal banget. By the way, Mimin salfok tadi sama mereknya itu Louis Pastel, bukannya Vuitton. Atau Mimin yang nggak tahu merek-merek ya. Terus Hyein bilang bahwa ya kalau dia jadi si cewek itu dia nggak bakal mau menghabiskan uang untuk hal-hal tak berguna seperti itu. Terus si cewek itu langsung menawarkan, ya udah lu mau nggak tas ini? Gue bakal kasih tasnya secara cuma-cuma. Nah awalnya Hyein ini kayak jual-jual mahal gitu, tapi ujung-ujungnya dia mau juga dan ternyata dia cuma dikerjain sama si ade itu. Terus dia bilang sama Hyein bahwa ya begitulah orang-orang miskin seperti kamu. Awalnya sok jual mahal, ternyata mau juga. Wah ini benar-benar savage banget sih kata-katanya. Terus Hyein cerita sama temennya, dia itu kayak kesel banget. Kenapa sih hidup ini kadang nggak adil gitu? Ya memang terlihat seperti itu. Cuma intinya kita harus lebih bersyukur aja sih. Kalau kita bersyukur pasti ya kita ngerasa nggak akan adil. Pasti ngerasa adil terus. Nah, keesokan harinya ketika Hyein pergi ke rumah si ade itu, si Nayeon, pembantunya bilang bahwa Nayeon tuh datang telat. Nah, tiba-tiba aja Hyein jadi berkeinginan nih untuk memakai barang-barangnya si Nayeon. Berawal dia memakai tasnya Nayeon yang kemarin ditawarin sama dia, terus dia foto dan juga upload ke media sosialnya dia. Seakan-akan bahwa tas itu adalah miliknya dia. Dan kebetulan pas Nayeon datang, dia langsung buru-buru meletakkan tas itu lagi ke sana dan mereka langsung mulai belajar lagi. Untung aja nggak ketahuan ya kan. Nah keesokan harinya ketika dia berangkat sekolah, tiba-tiba aja dua temannya ini yang kemarin nanya sama dia dengan ramahnya dan sekarang tiba-tiba aja bersikap dingin kepada dirinya. Terus dia heran dong. Nah ternyata informasi tentang dirinya itu kismin telah menyebar di sekolah mereka. Tapi ternyata dia masih terselamatkan karena postingannya dia di media sosial langsung viral dan banyak banget yang bilang bahwa Hyein ini adalah orang kismin yang pura-pura aja. Padahal sebenarnya adalah anak orang kaya. Dan karena saking banyaknya respon positif yang dia dapatkan dari postingan itu, dia jadi kayak wah sedikit besar kepala. Terus dia ditanyain nih sama teman-temannya dia untuk diminta klarifikasi apakah benar dia itu anak orang kaya ataupun tidak. Dan dia pun bingung nih harus jawab apa. Nah dibandingkan dia malu ya kan, alhasil dia bilang, iya benar kalau aku itu sebenarnya adalah anak orang kaya. Dan teman-temannya pun langsung wow.
Nah, untuk membuktikan omongannya dia, keesokan harinya dia langsung datang cepet banget di luar dari jam ngajarnya dia di rumah Nayeon. Dan dia langsung masuk ke kamarnya Nayeon. Dan dengan tidak ada akhlaknya, si Kim Hye-in ini langsung nyobain semua baju-bajunya Nayeon, sepatunya, pokoknya apa yang ada di sana deh, tas-tasnya juga. Astaga, astaga. Sementara itu di Cheongdam Senior High School, baik Jena and the gengnya malah melakukan tindakan tidak baik lagi kepada teman-teman mereka. Intinya yang mereka buat kayak gini hanya kepada orang-orang yang tidak berasal dari golongan atas. Nah, karena teman-temannya itu tidak mau ngejawab siapa yang udah ngelaporin mereka, alhasil baik Jena ini langsung nyuruh orang yang dia suruh mencari tahu itu karena nggak dapat jawabannya untuk terjun ke kolam dan pada nurut aja dong sama Baek Jena. Terus Baek Jena bilang sama teman-teman yang dianggap di bawahnya dia nih, kalian tahu apa kesalahan kalian? Yaitu terlahir Kismin. Wah, bener-bener ya. Astaga, astaga. Nah, sementara itu di tempatnya Hye-in, dia itu sekarang lagi dikagum-kagumin nih karena ya dia kan orang kaya. Ceritanya ya kan, padahal mereka nggak tahu kalau ini bohong. Terus dia juga bilang sama teman-temannya bahwa dia itu nggak pernah dapat uang saku dari orang tuanya, dia berusaha sendiri dengan kerja paruh waktu. Ya begitulah ya, kalau kita udah buat kebohongan, kita butuh kebohongan lain untuk menutupinya. Intinya dia kayak pamer gitu kepada teman-temannya, ada yang kesel, ada yang kagum, dan begitulah respon dari teman-temannya dia. Terus temennya juga bilang kalau misalkan Hye-in memiliki 10.000 pengikut di media sosial, dia bisa dapat endorsean gitu dan cukup banyak juga didapat sebulan dan dia pun jadi tertarik. 뭐해? 안 깨우고. 제 백제나예요. 한명그룹 외동딸. Tapi berbeda dengan anak-anak Cheongdam, mereka kagak butuh endorsean itu, kagak butuh nyari duit karena orang tua mereka ada banyak duit. Dan ketika lagi ngajar nih si ibu ini nggak terima kalau Baek Jena itu tidur di kelasnya dia dan dia pun langsung menghampiri Baek Jena. Tapi Baek Jena nggak terima dengan sikap si ibu ini. Terus Baek Jena mengulang kata-kata yang diucapkan oleh si ibu ini dalam bahasa Inggris sambil bilang sama si ibu itu bahwa pengucapan ataupun pronunciation si ibu ini masih kurang dibandingkan dirinya. Dan dia juga menambahkan sama si ibu ini bahwa jangan pernah berbicara tidak sopan kepada dirinya dan setidaknya tahu diri lah bu, gitu. Astaga, astaga. Kemudian Hye-in ini semakin tidak tahu diri dan tidak ada akhlak. Dia nyobain lagi baju-bajunya si Nayeon, bahkan dia juga pergi ke tempat perhiasannya si Nayeon dong. Ih, bener-bener dah Hye-in nih. Dia nyobain semua apa yang sempat dia cobain sebelum Nayeon datang, sebelum ya waktu mengajarnya itu tiba gitu. Bahkan gak puas dengan itu, dia nyobain seragamnya Nayeon yang bakal dipakai ketika dia nantinya masuk ke Cheongdam Senior High School. Nah, ketika dia lagi asik-asik nyoba nih kan, tiba-tiba aja Nayeon pulang dong dan dia pun panik banget pada saat itu. Saking paniknya dia langsung bersembunyi dan ketika Nayeon sampai di sana dia heran, loh kok nggak ada nih si Kim Hye-in di sini. Ternyata Hye-in tuh ya sembunyi di bawah kolong tempat tidurnya Nayeon. Dan ternyata dia lupa ngambil handphonenya dia dan lagi banyak pemberitahuan kan notifikasi dan diceklah sama Nayeon. Ternyata ketahuan lah bahwa Hye-in itu memakai baju-baju Nayeon dan juga sering foto-foto di kamarnya Nayeon bahkan di rumahnya dia. Oleh karena itulah, Hye-in langsung ngaku sama Nayeon dan meminta maaf agar hal itu tidak dilaporkan ke orang tuanya Nayeon. Dia juga bilang bahwa ya dia rela untuk mengundurkan diri segera asalkan nggak dikasih tahu sama emaknya Nayeon. Nah, Nayeon bilang, gimana ya? Ya udah deh, aku setuju dan aku nggak bakal laporin kepada ibu aku. Cuma ya nggak semudah itu Ferguson. Nayeon bilang, ya kamu harus membayar karena kamu sudah membohongi diriku. Ternyata si Nayeon ini meminta Kim Hye-in untuk mengerjakan seluruh PR-nya dia. Dan Hye-in minta tolong dong sama temannya untuk membantunya menyelesaikan tugasnya si Kang Nayeon itu.
Terus temannya nanya, lah emang ngapain sih lu juga pura-pura jadi orang kaya? Dia bilang, ya mungkin aku kayaknya kehabisan akal deh waktu itu, jadi kayak tergoda gitu. Jadi ya gimana lagi, nasi udah jadi bubur, ya mau nggak mau dia harus mengikuti permintaannya Nayeon. Kalau nggak, Nayeon bakal ngelaporin semuanya kepada ibunya. Dan ternyata penderitaan Haein tidak sampai di sana. Nayeon juga meminta dia untuk menjadi kayak ya asisten pribadinya gitu loh, nemenin dia belanja, ngambilin minum, dan bahkan ngebuangin minumnya Nayeon yang dia kagak habisin. Wah, bener-bener. Dan juga dia meminta si Haein untuk ngerjain tugas teman-temannya juga sekalian, dan ngebuat Haein ini kayak, adi ini udah keterlaluan, udah terlalu berlebihan gitu, gak masuk akal lagi. Tapi ya gimana lagi, Haein terpaksa melakukan hal itu. Bahkan ketika di hari dia lagi ujian tengah semester, Nayeon nelpon dan meminta Haein untuk mengantarkan berkasnya dia ke Cheongdam. Nayeon bilang dia ninggalin berkasnya, lupa bawa, orang tuanya, bibinya dia ataupun membantunya kagak ada di rumah. Ya udah deh. Alhasil Haein pun langsung bergegas pergi ke rumahnya Nayeon untuk ngambil berkas yang disebutkan sama Nayeon, dan untung aja ditemukan sama Haein dan langsung diantar ke sekolah itu. Tapi ternyata 그래도 중간고사 날 일부러 엿대라고 부른 건 좀 에바다. 그건 역수저라며. 집도 가난한데. Nayeon itu bohong dan hanya ngerjain Haein saja. Padahal itu hari ujiannya Haein loh, astaga. Dan itu pun kedengar langsung sama Haein. Dan Nayeon pun langsung bilang bahwa yaitu dia sengaja ngerjain Haein. Haein pun langsung kesel banget dengan apa yang udah dilakuin Nayeon sama dirinya. Dan dia pun setelah itu pergi ke toilet dan nangis. Karena sedih banget dong pasti. Karena dia udah ninggalin ujiannya, ternyata dikerjain sama si Nayeon. Dan ketika di toilet dia bertemu dengan salah satu siswi dari Cheongdam. Dan si siswi ini pun langsung memberikan sapu tangannya agar Haein bisa menyeka air matanya dia. By the way, siswi ini bernama Kim Haein. Pokoknya nama mereka tuh hampir sama gitulah. Nah, setelah Haein mencuci mukanya dia dan mau keluar dari sana, dia melihat bahwa di belakang baju si siswi itu ada tulisan bahwa maaf karena aku miskin. Haein semakin kesel dan dia bilang, ya apa salahnya kita terakhir seperti itu gitu. Dan ketika si Nayeon ini lagi presentasi untuk masuk ke Cheongdam, tiba-tiba aja digangguin sama Haein dong. Haein langsung masuk ke sana tanpa ada babi bu bebo. Dia langsung datang dan nyiramin air ke ya Nayeon. 저기요. 혹시 여기 입시생 인터뷰 장소가 어디예요? 너 뭐냐? 찍어봐. 네 이름. 이게 그 145만 원짜리 구두 맞죠? 저 안 신어봐도 될 것 같아. 뭐냐 너? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama BCX Rich episode 3 dan 4. Langsung di episode ini dia reviewnya by Mimin. Nah, akhirnya si cowok ini mengaku kalau dialah yang melaporkan Baekjena and the gang kepada guru-guru mereka. Padahal nih sebenarnya bukan dia yang ngelaporin, cuma dia kayak berkorban gitu untuk teman-temannya. Kemudian Haein itu mengatakan bahwa kenapa kamu melakukan hal itu. Terus si cowok itu bilang bahwa kayaknya dia juga udah nggak mau sekolah di sana karena nggak akan ada hal yang berubah juga kalau misalkan pun dia berkata jujur. Ya, karena yang ngelaporin sebenarnya adalah si Haein ini. Terus dia protes kepada gurunya itu kenapa orang-orang itu tidak dihukum. Terus gurunya bilang banyak hal yang harus mereka urus. Dan intinya ya kalau misalkan kalian dari golongan bawah tidak akan pernah berlaku apapun yang kalian laporkan. Kecuali yang ngelapor ya kalangan atas. 저기요. 혹시 여기 입시생 인터뷰 장소가 어디예요? Terus ini adalah pertemuan perdana antara Haein dengan Baekjena, cuma mereka berdua itu masih saling tidak kenal. Di sini Haein nanya di mana tempat wawancara karena ada orang yang mau dia temuin. Terus Baekjena bilang, lo nggak tahu gue siapa? Dan dia pun nggak ngejawab pertanyaan Haein dan langsung pergi meninggalkan Haein. By the way, di sini kita juga bakal diperkenalkan dengan dua karakter utama laki-laki di drama ini yang bernama So Do-eun dan juga Lee So-mang.
Namun kita belum tahu apakah karakter mereka berdua ini bakal sama dengan Baek Jena atau bakal bersifat protagonis. Di sini mereka berdua hanya mau ngobrol seperti teman biasa, di mana ketika Somang itu mau ngerokok tiba-tiba aja dilaporin sama Doun. Karena Doun bilang ngerokok itu nggak sehat, jadi ya lebih perhatikanlah kesehatan kamu sendiri dibandingkan kamu melakukan hal itu. Oleh karena itu Lee Somang nggak jadi dong ngerokok dan dia balik lagi nih ke tempat informasi karena kebetulan hari itu dia ditugaskan nih sama temannya yang ini untuk menjaga tempat informasi karena kebetulan hari itu ada penerimaan siswa baru di sekolah mereka. Nah, ketika mereka berdua ini lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba aja Kim Hye In datang ke sana dengan ngebawa ember yang berisi air yang membuat mereka berdua itu dikaget dong, loh ini cewek ngapain nih, barbar banget gitu kan. Ternyata Hye In tuh bertanya di mana ruang wawancara. Nah, karena saking ketakutannya mereka berdua langsung nunjukin ya di sana ruangannya. Oleh karena itu dia langsung nemuin si cewek bocil. 김혜인 너 엄마한테 다 이럴 거야. Iya, si cewek bocil ini bilang bahwa dia bakal melaporkan Kim Hye In kepada emaknya dia. Dasar anak mami manja banget jadi orang. Yang bener aja dong, emaknya langsung datang ke sana dan marah-marah sama Kim Hye In. Dan ternyata perlakuan Hye In itu membuat ya citra buruk kepada ditentukan masuk atau tidaknya anak dari si ibu ini. Kata pewawancaranya bahwa apa yang terjadi selama wawancara bakal menjadi bahan pertimbangan mereka apakah si anak itu bakal diterima di sekolah itu ataupun tidak. Nah, karena kelakuan dari Hye In, akhirnya dia pun ya kayaknya bakal dikeluarin dari sekolahnya dia. Bahkan juga dibenci sama teman-temannya karena semuanya dibongkar. Bahwa apa yang Hye In posting di media sosial itu adalah hal yang salah dan tidak benar sama sekali ataupun palsu. Jadi yang awalnya dia diagung-agungkan oleh teman-temannya, sekarang sudah berubah 180 derajat, dia menjadi diejek sama teman-temannya. Bahkan ada yang kasih surat sama Hye In yang isinya adalah kamu palsu. Namun ternyata postingan Hye In itu sempat juga membuat anak-anak dari Cheongdam itu jadi penasaran dong bahwa ya kayaknya dia anak Cheongdam, tetapi kenapa kita nggak pernah lihat dia? Ya iyalah mereka nggak kenal karena baju itu kan dipinjam sama Hye In untuk foto doang dan juga posting di media sosial. Nah karena penasaran, Baek Jena pun pengen ngelihat dong siapa sih orang itu. 나도 좀 보게. Dan ketika dicek sama dia, ternyata ya postingannya udah dihapus semua dan ternyata Instagramnya juga udah di private. Alhasil Baek Jena kagak bisa ngelihat siapakah orang yang dimaksud sama teman-temannya itu. Padahal dia sempat berpapasan dengan Kim Hye In sebelumnya. 입장에서 소란을 일으켜 정말 죄송했습니다. Keesokan harinya Kim Hye In pergi menemui si bapak pewawancara yang kebetulan juga direktur di sekolah itu. Jadi di sini dia memohon sama si bapak itu untuk mempertimbangkan agar ya anak si bocil kemarin itu tetap diluluskan. Terus si bapak itu bilang, ya itu bukan urusan gue dan juga apa gunanya mempertimbangkan pendapat dari murid Kismin. Wah, ini agak ngejelek banget ya. Walaupun Kim Hye In memohon, si bapak itu bilang bahwa keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Jadi anggap aja ini kayak pelajaran dalam hidup kamu. Alhasil Hye In pun tidak bisa meyakinkan si bapak itu dan iya, dia pun malah disuruh untuk segera pulang. Tapi sebelumnya dia mampir ke toilet dulu, tapi ternyata di toilet itu ada ya murid cowok yang ngerokok. Siapa lagi kalau bukan si Somang. Dan dia kaget banget ketika Kim Hye In masuk ke sana dan dia pun langsung segera menyembunyikan rokoknya dia. Nah karena itu toilet cewek, dia pun langsung kaget dong. Loh ngapain sih ada orang kesini ya kan? Apalagi Kim Hye In ke sana sambil nangis. Karena lama banget nih Hye In keluar, akhirnya si Somang nih diam-diam nih ngendap-ngendap agar dia bisa keluar dari toilet itu. Tapi ternyata 너 뭐냐?
Kim Hye-in tahu dan dia pun langsung berpikir ya enggak sama Lee So-mang. Dia pikir So-mang nih bakal ngapa-ngapain dia di sana. Dan sempat dia mau nelpon Pak Pol tapi dilarang sama si So-mang dan dia pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Kim Hye-in bahwa dia itu kesana cuma mau numpang rokok doang karena kagak bisa kalau di atap nanti dilaporin. Dan dia juga bilang bahwa biasanya toilet itu nggak dipakai karena dulu ada cerita yang begitulah. Nah setelah itu dia nanya sama Hye-in, lah by the way kamu ini siapa? Kayaknya kamu bukan murid di sekolah kami deh. Nah setelah dia perhatikan lagi, akhirnya dia ingat bahwa Kim Hye-in adalah cewek yang membawa ember yang berisi air yang menanyakan kepada dirinya di ruang informasi di manakah tempat wawancara. Akhirnya mereka bertemu kedua kalinya secara tidak sengaja. Setelah itu Kim Hye-in langsung ngambil kartu pelajarnya untuk pergi dari sekolah itu. Tapi ternyata tidak bestie. Dia ternyata ngendap-ngendap masuk lagi ke sekolah itu dibantuin sama Lee So-mang. Ternyata Kim Hye-in masih nggak nyerah. Dia pengen tetap menemui si bapak direktur untuk meminta tolong nih biar si bocil itu bisa tetap diluluskan. Nah, So-mang bilang kayaknya agak susah deh karena si bapak itu tuh punya pendirian yang teguh banget dan juga susah nih untuk merubah pendapatnya dia. Tapi Hye-in tetap yakin, terus So-mang bilang ya udah deh, semoga berhasil. Nah, Kim Hye-in tidak pantang menyerah dan dia pun terus nunggu dan So-mang bilang bahwa mobil si bapak itu yang berwarna merah itu tuh. Nah, tapi Hye-in nunggu sampai hampir ngantuk tuh dia nungguin si bapak kok kagak keluar-keluar nih orang. Nah, So-mang teringat bahwa kayaknya si bapak itu tuh sering gonta-ganti mobil gitu loh. Walah. Dan ternyata bener dong, pada malam itu si bapak itu membawa mobil yang berwarna hitam dan ketika dia pergi, Hye-in sempat ketiduran dan ketika dia bangun, dia lihat lah mobil merah masih ada karena kan dia pikir mobil itu mobil merah. Jadi ya udah deh, mungkin si bapak itu masih di dalam gitu kan. Karena penasaran kok kagak keluar-keluar orang dia cek lah si mobil merah itu kayaknya nggak ada yang aneh deh gitu kan. Dan ketika dia berjalan tiba-tiba aja dia mendengar sesuatu yang jatuh. Kayak keras banget dan ketika dia menghadap belakang ternyata ada siswi yang bundir. Dia pun langsung kaget banget ngelihat itu. Ternyata itu adalah orang yang dia kenal, yaitu Kim Hae-in yang dia jumpa di kamar mandi. Dan ternyata Hye-in tahu bahwa dia itu bukan bundir, tapi ada orang lain di atas sana. Nah, kita nggak tahu siapakah itu. Terus informasi itu langsung disampaikan sama ajudannya si bapak direktur. Dan si bapak direktur itu bilang bahwa ini nggak boleh bocor nih, nggak boleh bocor. Bilang aja bahwa si cewek itu, si siswi itu bundir karena dia kelelahan belajar dan juga stres di sekolah. Yaps, itu memang bisa dibereskan, tapi ternyata ada saksinya yaitu Kim Hye-in yang sekarang dia lagi sama Pak Pol. Dan ketika ditanya sama Hye-in apakah betul dia ada ngeliat orang di atap. Nah kayaknya Hye-in ini tidak ngejawab karena dia masih shock banget. Terus tiba-tiba aja dia udah kebangun dan berada di bus. Saking shocknya dia langsung segera pulang ke rumahnya. Dan ketika dia nih lagi jalan ke rumahnya, ternyata si mama ini datang. 안 받으니까 애가 달아서 직접 왔지. 근데 너 이제 들어오는 거야? Tiba-tiba aja sikapnya kayak berubah baik gitu sama Hye-in. Ternyata ada udang di balik bakwan. Si ibu itu jadi baik karena anaknya jadi diterima di Cheongdam International School. Dan dia heran sama Hye-in, loh kok bisa Hye-in buat kesepakatan sama si bapak itu. Nah Hye-in pun jadi bingung dong, loh ini kenapa nih gitu. Terus dia juga dikasih hadiah sama si ibu itu sambil bilang bahwa ya minta tolong lah, pokoknya bilang yang baik-baik gitu sama si pak direktur biar dia bisa mendapatkan koneksi juga untuk mengembangkan bisnis suaminya. Hye-in bilang yaudah nanti gue bantu gitu. Oke, thank you bestie, kata si ibu. Dan ketika Hye-in sampai ke rumahnya, ayahnya marah sama dia karena Hye-in kagak kasih kabar nih kemana dia pergi semalaman.
Tapi memang hubungan Hye-in sama ayah ini memang tidak terlalu akrab. Jadi mereka berdua ketika berjumpa itu sering banget berdebat. Sampai-sampai Hye-in bilang, ya udah biar apa yang aku lakuin, apa urusan aku, biar aku yang menyelesaikan semua masalahku. Jadi jangan ikut campur. Ya sebenarnya nggak boleh kayak gitu ya teman-teman, apalagi sama orang tua ya kan. Tapi ya udahlah. Nah terus karena handphonenya Hye-in ini lagi lowbat kan, dan ketika dia charger tiba-tiba banyak banget panggilan masuk yang tidak terjawab. Dan ketika dia lihat ternyata ada pesan dari si bapak direktur yang nyuruh Hye-in ketika baca pesan itu untuk segera menghubungi dia. Terus Hye-in langsung hubungin si bapak direktur dan ternyata di sanalah kesepakatan dimulai. Pada malam harinya Hye-in kayak terburu-buru gitu pergi ke suatu tempat. Ini Mimin masih penasaran juga nih. Hye-in pergi nemuin si bapak itu atau gimana ya? Semoga nanti diceritain ya. 그런데 이렇게 친구들이 와서 응원 Terus ternyata si Hye-in itu dia masih hidup teman-teman, masih selamat, tidak meninggoy ya. Nah emaknya cerita nih sama si cowok ini bahwa tadi itu ada temannya yang datang dan juga ngaku bahwa itu adalah teman dekatnya si Hye-in. Nah si cowok ini heran dong, kayaknya di sana tuh susah dapatin teman. Nah kok bisa si Hye-in ini punya teman dekat? Nah siapakah itu yang datang dan ngaku-ngaku sebagai teman dekatnya Hye-in? Wow. Keesokan harinya si Unso itu ada di polis lain. Entah dia penasaran atau dia juga tahu sesuatu, dan ketika Lee So-mang mau nyapa dia udah pergi aja. Nah di sini So-mang memperkenalkan sekolah mereka sama cewek ini. Kebetulan cewek ini adalah anak baru. Nah di sini So-mang kayak memperkenalkan semuanya dan juga di situ tuh kayak banyak banget kasta-kasta di sekolahnya. Jadi kalau kagak mau berakhir seperti polis lain itu, ya dia harus tahu apa aturan di sekolah mereka. Terus cewek itu bilang, ya ayahku pemilik klinik kok. Terus So-mang bilang, ya walaupun ayah pemilik klinik, lo kayaknya nggak bakal bisa bertahan di sekolah itu. Wah, berarti harus memang kaya raya banget dong ya. Sementara itu nih, kayak si trio kuek-kuek yang sering banget berbuat tidak baik sama teman-teman yang memang dari kalangan bawah. Terus didatengin dong sama Baekjena. Baekjena nanya, emang lo dari mana? Di situ tuh nama lo di mana gitu. Ternyata nama si trio kuek-kuek itu masih jauh di bawah namanya Baekjena. Alhasil langsung diskakmat sama Baekjena. Menurut Mimin ya sebenarnya Baekjena ini nggak jahat-jahat amat. Karena ketika ada orang yang jahat sama orang lain dia tuh kayak males gitu loh. Bener nggak sih? Nah terus ketika mereka lagi belajar nih, mereka nganggap bahwa pelajaran itu kayak membosankan banget. Jadi si gurunya bilang, loh kok gitu? Kok kalian bilang kayak gitu? Terus Baekjena bilang bahwa ya semua orang juga udah tahu jawabannya. Jadi makanya mereka bosan dan dia pun langsung pergi keluar dari kelas itu. Wah dewa banget sih Baekjena ini. Terus si Do-eun itu menemukan nama-nama siswa dan siswi baru yang bakal memasuki sekolah mereka, termasuk kandidat dari pendidikan setara yang ternyata salah satunya adalah Kim Hye-in. Nah ketika dia lagi beberes kan, teman-temannya itu belum tahu kalau dia tuh diterima di Cheongdam International High School. Ya teman-temannya masih ngejek dia, termasuk kayak ya lu itu kayak malsuin semua gitu loh. Walaupun gue jadi lo, gue gak akan mau berbuat seperti itu, kata temannya. Terus Hye-in kagak peduli dengan apa yang dibilang sama temennya. Dan setelah itulah salah satu dari teman mereka bilang bahwa Hye-in itu bakal pindah ke Cheongdam International High School. Teman-temannya kembali iri lagi dengan Hye-in. Nah karena dia udah masuk ke sekolah elit, Hye-in pun langsung berhenti dari kerjaannya dia di supermarket. Dan dia pun bilang sama temennya ini, walaupun temennya kagak seneng sih Hye-in berhenti karena kagak ada lagi temen dia ngobrol. Dan temennya pun penasaran nih sama Hye-in, kayak kesepakatan apa sih yang lo buat sama si direktur tempat itu gitu. Direktur sekolah lu. Terus Hye-in langsung mengalihkan pembicaraannya dengan bilang bahwa yuk aku traktir deh gitu. Dan karena ditraktir makanan, temennya pun langsung teralih perhatiannya dan kagak jadi melanjutkan pertanyaannya. Alhasil mereka berdua pun langsung cus pergi untuk makan malam bersama. Penasaran juga sih kesepakatan apa sih yang dibuat sama Hye-in sama direktur sekolahnya dia ya.
Keesokan harinya diantarlah baju sekolahnya Yein ke rumahnya dong. Itu pasti mahal banget kan. Dan dia pun langsung nyoba itu baju dan langsung pergi ke mall untuk beli sepatu baru yang harganya pun tidak main-main besti. Harga sepatu yang dia beli itu tidak $100-200 tapi $1.450. Bayangin dong. Kalau $1 sekarang 15.000 itu sekitar hampir 22 juta. Wah. Walaupun setelah beli itu dia agak murung karena ngeluarin duit cukup banyak kan. Itu nggak sedikit guys. Nah setelah itu dia juga lihat baju dan juga sepatu juga. Terus celana dan lain-lain. Tapi dia cuma lihat-lihat doang. Karena duitnya udah habis dong. Karena kan banyak banget tuh dia pakai. Dan ketika dia lagi lihat-lihat baju nih, tiba-tiba aja ada seseorang yang perhatikan dia, cewek bertopi ini. Nah, siapa lagi nih, bocil ya? Dan ketika Hyein keluar dari tempat itu, tiba-tiba aja si cewek itu sengaja menabrakkan dirinya dengan Hyein. Dan ternyata dia memiliki sesuatu yang dia berikan ke dalam tas belanjaannya Hyein. Ketika Hyein cek, awalnya dia ngecek sepatunya aman atau enggak. Ternyata masih aman, sentosa, sehat banget gitu. Kagak ada lecet sama sekali. Terus dia dapatin secari kertas di sana dan ternyata itu berisi ini. Kalian baca sendiri ya. Kamu tampak keren memakai seragam dari hasil seseorang. Hyein pun langsung kaget dan keluar untuk mencari di mana si cewek tadi dan dia pun kagak nemuin si cewek itu. Nah, apakah si cewek tahu sesuatu ya? Ataukah dia yang dibilang teman dekatnya Hyein itu yang ngaku-ngaku? Nah terus Hyein balik lagi dong karena dia ingat bahwa dia lupa bawa sepatunya dan ternyata pas balik sepatunya udah hilang guys. Terus tiba-tiba aja ada cewek yang keluar dari bilik toilet ternyata yang make sepatu yang dia beli. Dia langsung loh apa-apaan nih? Ternyata orang itu adalah 뭐냐 너? Baek Jena. Nah karena Hyein nggak tahu nih siapa Baek Jena ini kan. Dia nggak terima dong karena Baek Jena ngambil sepatunya terus bagiannya bilang, lo dari sekolah gue, lo nggak tahu siapa gue. Hyein nggak peduli sama sekali, dia pengen sepatunya itu segera dikembalikan sama Baek Jena. Nah karena Baek Jena kayak nyombong gitu alhasil ya Hyein langsung narik rambutnya Baek Jena dan bilang, dia akan kasih pelajaran kepada Baek Jena. Wih, bahaya nih kalau Hyein tahu Baek Jena siapa dan besok dia sekolah. Wah. Terus ada epilog nih teman-teman. Ternyata di sini si cowok ini nanya, siapa sih yang datang nemuin emaknya si Hyein dan ngaku-ngaku jadi teman baiknya Hyein. Nah, emaknya Hyein bilang namanya. Cuman ya di sini nih kagak dibilang siapa itu si cewek rambut pendek bertopi itu pasti tuh. 양동이 너 그리고도 혼자 거시 좀? 너한테 그렇게 죽을 죄야? 있잖아 그날 옥상에서 혜인이 밀친 사람이 누구냐고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review dari drama Batch X Rich episode 5 dan 6. Ini dia by Mimin. Seperti biasa langsung 2 episode. Nah ternyata sebelum kejadian dimana Hyein nuduh Baek Jena udah ngambil sepatunya, ternyata Baek Jena beli sendiri dong guys. Karena kan sepatu itu ya gagak satu dijual, pasti banyak. Dan gak mungkin juga seorang Baek Jena itu ngambil sepatu orang lain. Toh dia bisa beli sendiri ya kan? Nah ketika dia lagi beli sepatu itu tiba-tiba aja selingkuhan ayahnya datang dan dia pun langsung bad mood. Nah si ibu pelakor ini bilang sama Baek Jena bahwa dia itu kagak ngerasa ngerebut ayahnya dari ibunya Baek Jena. Dan dia juga bilang bahwa dia tertarik cuma sama ayahnya, nggak sama uangnya ataupun perusahaannya. Tapi si ibu malah belanja di sana di mana gajinya itu lebih kecil dibandingkan biaya satu baju yang dia beli di sana. Nah lo bu, kayak mana itu? Karena itulah Baek Jena langsung pergi ke kamar mandi dan ternyata di sana dia tuh nangis dong. Mungkin sikap Baek Jena seperti itu karena dia ingin terlihat tegar dan tidak mau dikasihani oleh orang lain.
Nah, ketika dia udah selesai nangis dan dia lagi cuci tangan, di sanalah Yein itu nuduh Baekjena udah ngambil sepatunya dia. Dan inilah terjadi di antara mereka berdua. Yein tetap bilang bahwa itu adalah sepatunya dia. Sampai-sampai Baekjena pun gak sempat ngejelasin sama dia. Dan akhirnya ya udah Baekjena merelakan sepatu itu kepada Yein. Wow. Walaupun sebelumnya Baekjena bilang sama Yein bahwa dia nanti bakal ngebalas Yein. Sementara itu Baekjena pulang ke rumahnya sambil nyeker. Dan ya beginilah penampilannya dia. Dia bahkan marah-marah sama asistennya dan bilang udah jangan ngomong karena dia lagi emosi. Sementara itu Sudoun pergi ke ruangan ayahnya mencari sesuatu. By the way, ayahnya adalah direktur sekolah mereka. Nah, ketika dia lagi nyari-nyari, dia lihat di atas meja ayahnya dia ada form dari Kim Hye-in. Nah, sepertinya Sudoun ini tahu sesuatu akan pembicaraan Hye-in dengan ayahnya. Dan untung aja dia keluar tepat pada waktunya dari ruangan ayahnya, jadi ayahnya itu nggak terlalu curiga. Dan ayahnya juga mengatakan kepada Doun untuk jangan berteman akrab dengan Lee So-mang. Karena ayahnya nggak suka kalau mereka berdua itu berteman akrab. Karena dia nggak mau kelakuan anaknya sama seperti Lee So-mang. Padahal Lee So-mang biasa aja ya kan. Nah itu karena Lee So-mang sempat terlibat perkelahian dengan seorang pastor. Jadinya babak belur juga tuh Lee So-mang. Makanya ayahnya Doun gak membolehkan Doun itu berteman akrab dengan So-mang. Nah keesokan harinya Kim Hye-in akhirnya masuk sekolah pertama kalinya ke Cheongdam International High School. Wow, dan dia pun keliling-keliling dan melihat bahwa wah betapa mewahnya sekolah itu. Banyak hal yang dia lihat yang gak ada sebelumnya di sekolahnya dia. Terus duo ini pas lagi mau enak-enak, untung aja si Baekjena dateng sambil dengan muka masamnya dia. Dan sambil bilang bahwa dia bakal mencari di mana Hye-in dan bakal dipastikan bahwa sekolah itu adalah mimpi buruk yang nyata banget bagi Kim Hye-in. 양동이, 너 Sementara itu Hye-in setelah mendapatkan kunci lokernya dia bertemu dengan Lee So-mang. So-mang pun kaget dong, loh kok tiba-tiba Hye-in jadi bersekolah di sini padahal kan kemarin enggak. Dan dia pun akan memperkenalkan sekolah kepada Hye-in sama seperti biasanya. Tapi Hye-in menolak karena dia bilang dia udah hafal dengan sekolah itu. Namun Lee So-mang gak mau, dia tetap pengen jalan-jalan sama Hye-in. Dan tiba-tiba aja Sudoun datang dan menghentikan mereka. Nah langsung Lee So-mang jadi heran dong, loh kenapa ini? Padahal kan mereka berdua itu belum kenal, Hye-in sama si Doun. Doun bilang iya. Sekarang dia bakal mulai mengenal Kim Hye-in dan dia pun bakal membawa Hye-in dari sana. Nah Lee So-mang nggak mau dong, dia mau menarik Hye-in, tapi si Hye-innya malah keganjenan dan lebih memilih untuk pergi dengan si Sudoun. Waduh. Kemudian mereka berdua berbicara di belakang sekolah dan di sini Doun pun langsung memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Sudoun, anak kelas 11. Bahkan mereka berdua pun langsung tukar nomor dan Doun bilang sama Hye-in bahwa kalau ada sesuatu ya udah bilang aja sama dia dan dia berjanji bakal ngebantu Kim Hye-in. Tapi tunggu dulu, kenapa si Doun ini baik banget ya sama Hye-in? Apa dia tahu sesuatu ketika melihat formnya Hye-in ada di meja ayahnya dia? Wah, karena kan dia juga suka kan sama Hye-in kan? Terus Kim Hye-in melanjutkan nengok-nengok sekolah dan dia pun gak sengaja berpapasan dengan si cewek ini. Tunggu. Dia kan si cewek bertopi bukan? Nah loh. Nah terus pas Kim Hye-in mau pergi ke lokernya dia, tiba-tiba aja tatapan semua orang tuh kayak aneh sama dia. Dia pun bingung dan ketika dia buka loker, nah ini nih, welcome to hell. Wah, siapa yang buat nih? Dan itu ada sepatu yang dia beli dan dia pun langsung tersadar bahwa sepatu yang dia pakai sekarang itu memang punyanya Baekjena. Bahkan ketika dia masuk kelas tuh, nah semua orang gak ada yang suka sama dia dan terlihat seperti pengen mengganggu dia. Lalu dia juga dikejar-kejar tuh sama satu sekolahan dong. Bukan 1-2 orang, satu sekolahan ngejar-ngejar Hye-in.
Dia pun langsung berlari dan pergi ke ruangan Pak Direktur dan meminta pertolongan. Nah dia bilang, ya Pak Direktur harus bertanggung jawab dong. Kan lu bilang, Bapak bilang saya itu dapat beasiswa bukan kayak gini gitu. Terus si Pak Direktur bilang, ya itu bukan urusan saya. Saya udah bantu kamu masuk ke sini dan ya udah sisanya itu urusan kamu dong. Atau kalau enggak mau dibalikin ke sekolah lama. Begitulah kira-kira kata si Pak Direktur dan Hein pun ya udah dia keluar dari sana. 꼴을 보니 내가 특별히 준비한 환영식이 아주 괜찮았나 보네. Dan ketika keluar, nah dia bertemu dengan Baek Jena. Nah di sini dia kira bahwa Baek Jena lah yang udah melakukan hal itu kepada dirinya. Terus Jena bilang, lah nggak mungkin lah, cuma demi lu doang gue ngelakuin hal itu, nggak mungkin. Terus kalau bukan Baek Jena, berarti siapa dong? Kayaknya si cewek bertopi itu sih. Nah karena emang kebetulan jumpa, Baek Jena langsung menyelesaikan permasalahannya dengan Kim Hye-in. Karena belum kelar dong. Dia masih emosi karena Kim Hye-in sudah membuat dia menjadi seperti itu. Tapi ternyata ketika Hye-in tahu bahwa itu adalah Baek Jena, dia malah nggak takut dong. Malah wah berani banget Kim Hye-in ini. Mungkin dia pikir udah terlanjur, yo wes gaskeun aja ya kan. Ya gimana Baek Jena nggak tambah emosi sama Hye-in kan. Anak-anak yang lain yang mendukung Baek Jena pun langsung ngejar-ngejar Hye-in lagi. Dan ada orang yang nyelamatin dia. Awalnya Mimin pikir salah satu dari cowok-cowok antara Somang ataupun Doun kan. Tapi ternyata tidak. Inilah yang nyelamatin Hye-in. Ini adalah si cewek bertopi. Jadi dia pura-pura baik sama Kim Hye-in, nyelamatin dia dan juga ya berpura-pura bersimpati gitulah. Tanpa sepengetahuan Kim Hye-in. Jadi Hye-in berpikir bahwa orang yang di depan dia itu adalah orang yang baik banget. Padahal sebenarnya enggak. Nah terus si cewek ini menceritakan semuanya sama Hye-in bahwa ya emang susah kalau udah berhadapan dengan Baek Jena. Ya walaupun misalkan gak ada urusan sama Jena, yang lain juga bakal tetap yang ngerendahin mereka karena mereka dari penyetaraan gitu loh. By the way, nama si cewek itu adalah Oh Si-eun. Dan kira-kira apakah yang bakal dia lakukan kepada Kim Hye-in? Wah. Dan benarkah dia teman dekatnya Kim Hye-in? Nah, kita balik lagi sama Kim Hye-in. Dia akhirnya ngirimkan pesan bantuan kepada Sudoun. Karena Doun kan pernah nawarin tuh bantuan sama dia. Kalau misalkan butuh. Dan bener aja dong, semua anak-anak di sekolah itu tetap aja ngejar Kim Hye-in. Dan dia nekat banget sampai lompat dari situ. Untung aja tepat pada waktunya Sudoun ada di sana dan dia pun nyelamatin Kim Hye-in. Dan kagetlah orang-orang di sana. Loh kok bisa Sudoun seorang Sudoun gitu. Hal itu pun langsung terdengar sama Baek Jena. Jena pun jadi heran kenapa dan ada apa hubungan antara Doun dengan Kim Hye-in. Dan di sini pun kita dibuat kayak beroverthinking, yang jumpa dengan Kim Hye-in pada malam itu adalah Baek Jena. Tapi untuk sekarang Mimin berpositif thinking kepada Baek Jena. Bisa jadi memang mereka berdua itu jumpa pada malam itu, kemudian Baek Jena pergi dan setelah itu ada orang lain lagi yang datang terus ngedorong si Kim Hye-in ini. Atau dia memang bundir dan ya Jena masih ada di sana. Nah terus ayahnya Jena itu mengundang untuk makan bersama keluarga katanya. Dan ketika nanya ibunya nggak ada dong, yang ada malah si ibu pelakor. Baek Jena nggak senang banget. Dia nggak mau menerima bahwa si ibu pelakor ini bakal menjadi keluarganya dia. Ditambah lagi si ibu pelakor bilang sama Jena bahwa dia bakal punya adik. Ya Baek Jena langsung bad mood banget dong. Dan dia nggak mau ikut makan bersama mereka. Dan dia langsung pergi meninggalkan ayahnya dan juga si ibu pelakor. Ya bagus sih Baek Jena, bagus. Nggak usah pergi sama tuh orang-orang. Terus. Nah Sudoun itu ngajak Kim Hye-in ngobrol berdua di atap. Dia juga ngobatin kakinya si Kim Hye-in yang tergores sedikit aja. Dan di sini Kim Hye-in malah baper dong. Padahal di sini itu Doun bilang bahwa dia itu sukanya sama Kim Hae-in, bukan Kim Hye-in. Yang dia dengar malah Kim Hye-in dong. Karena udah kepedean ditembak sama Doun, dia bilang, ya aku juga suka sama kamu. Kepedean lu. Nah ternyata akhirnya dia sadar bahwa
Dia juga dijebak sama Do-un untuk mengetahui siapa yang udah ngedorong Kim Hae-in pada malam hari itu. Ya, akhirnya Hye-in pun tersadar bahwa dia dijebak dan dia pun akhirnya memutuskan untuk nggak mau kasih tahu siapakah yang udah ngedorong Hae-in. Namun Do-un maksa dan bilang, please kasih tahu aku. Terus Hye-in bilang, ya terus kalau aku kasih tahu kamu, kira-kira keuntungan apa yang bakal aku dapetin? Dan ya mereka sepakat dan Hye-in pun bakal kasih tahu, cuma tidak sekarang. Dia kayak meminta waktu gitu sama Do-un dan tergantung sama sikap Do-un sama dirinya. Dan ternyata permintaan Hye-in adalah mereka berdua harus berpacaran. Memang gak ada sih karakter protagonis di drama ini. Ya, keesokan harinya ketika si Do-un datang sekolah, dia langsung ya sama Hye-in dengan tangan dan orang-orang pun loh, ada apa ini gitu. Dan karena pada penasaran akhirnya Kim Hye-in pun menjelaskan sama semua orang dan dia bilang bahwa iya betul kalau dia sama Do-un tuh memang benar-benar berpacaran. Begitu juga dengan Do-un ditanya sama teman-temannya dan dia juga bilang bahwa iya dia berpacaran dengan Kim Hye-in dan tolong jangan ganggu Kim Hye-in. Wow. Teman-temannya sampai speechless, kehabisan kata-kata. Mereka tuh nggak bisa ngomong lagi tuh sama si Do-un. Loh kok bisa gitu kan seorang Do-un pacaran sama Kim Hye-in. 전학 온 지 이틀 만에 너 대체 뭔 일을 벌인 거냐? 이미 다 알고. Bahkan Lee So-mang juga nggak terima kalau Hye-in itu berpacaran dengan Do-un yang baru kenal 2 hari doang. Sedangkan sama dia kan udah lumayan lama. Karena menurut Mimin ya, karakter So-mang nih udah mulai tertarik sama Kim Hye-in. Cuma Hye-in aja yang belum sadar. Dan ya cocok-cocok aja kalau misalkan mereka berdua itu berjodoh di drama ini. Terus tiba-tiba aja si trio kwek-kwek ini baik sama Hye-in. Jadi Hye-in juga bingung dong. Ini ngapain nih orang tiba-tiba kok jadi bersikap baik kan? Bahkan mereka mengundang Kim Hye-in untuk datang ke klub khusus wanita. Jadi yaitu mereka membuat pesta gitu dan Hye-in diundang dong. Padahal itu biasanya untuk anak-anak orang kaya. Nah karena Hye-in udah berpacaran sama Do-un, jadi mungkin aja Hye-in itu bisa ikut dan menjadi pengecualian. Dan Hye-in pun awalnya nggak mau pergi. Dan ketika dia cerita sama temannya malah ngedukung dan nyuruh Hye-in untuk pergi ke sana. Karena itu adalah kesempatan yang bagus untuk Hye-in biar dia bisa bersosialisasi dengan anak-anak orang kaya. Tapi Hye-in bilang dia nggak punya gaun karena syaratnya harus pakai gaun. Dan temannya punya ide dong untuk meminjam gaun dari orang yang dikenal sama Hye-in. Siapa lagi kalau bukan ya Nayeon. Mereka meminjam gaunnya Nayeon dan untung aja Nayeon nih mau minjamkan gaunnya itu kepada Kim Hye-in, tapi dengan syarat Hye-in harus membocorkan apa-apa aja sih kegiatan dari pertemuan itu karena Nayeon kagak diajak. Akhirnya Kim Hye-in pun setuju dan Nayeon juga nggak mau nerima bayaran untuk sewa gaun itu. Yang penting tetap pastikan bahwa gaunnya itu harus bersih, nggak boleh kena noda sama sekali karena harganya cukup mahal. Terus Hye-in pun mendapatkan invitation ataupun undangan resmi yang ternyata pakai barcode gitu dong. Benar-benar mewah ya anak orang kaya. Dan keesokan malamnya akhirnya Kim Hye-in datang ke sana sambil diantar sama temennya dia. Wah dia deg-degan banget dong. Dan temennya menyemangati Hye-in dan bilang bahwa ya di sana mungkin lu bisa dapat koneksi yang nantinya bisa ngubah hidup lo. Akhirnya Hye-in pun berpikir kalau kata-kata teman-temannya itu ada benarnya juga bahwa ya siapa jadi dia bakal bertemu dengan orang-orang di sana yang mungkin bisa menjadi koneksinya di masa depan. Dan dia pun akhirnya melangkahkan kakinya untuk masuk ke acara itu dan ketika dia masuk ke dalam itu emang benar-benar mewah banget sih suasananya. Dan ternyata ketika dia masuk ke sana si trio kwek-kwek tidak ada ahlak itu ternyata ngerjain Hye-in dong. Dia ya dijebak sama mereka. Setelah itu datanglah Baek Jena. Dan ketika itulah Hye-in akhirnya mulai tersadar bahwa dirinya udah dijebak sama mereka. Kira-kira apakah yang bakal terjadi dengan Kim Hye-in?
Kali ini apakah dia dapat lolos dari Baek Jena? Dan itu juga gaunnya kotor kena minuman. Dan ya dia bakal bisa kena marah sama Nayeon ataupun dimintain ganti rugi. Kira-kira bagaimana kelanjutan kisahnya, kita lihat di episode 7 dan 8. 담당 아줌마가 누구죠? 갑자기 그건 왜 잘라요? 뭐? 아이들 리얼러브? 이런 지옥불에 튀겨주게. 넌 네 주제를 좆도 모르는 것 같다? 아직 정신 못... 당신이 여긴 왜 왔어? 아니 난 잠깐 쌤들한테 인사할 겸 왔다가 그래서 제일 싫어하는 게 바로 가짜는 동정에 어줍지 않은 위로야. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini yang kalian tunggu-tunggu, mari kita review drama Beach Egg Ridge episode 7 dan 8. Ini dia, by Mimin. Nah, Kim Hye-in telat menyadari kalau dia di pesta itu emang dijebak sama Baek Jena. Karena semua itu emang rencananya Baek Jena. Bahkan Jena menambahkan tumpahan minuman ke gaun mahalnya Hye-in. Hye-in cuma bisa terdiam sambil kaget karena itu kan gaun mahal banget seharga $8.000 yang dia pinjam dari orang lain. Terus dia marah banget dan pengen nyerang si Baek Jena. Tapi semua orang di sana itu adalah di bawah kendalinya Baek Jena. Jadi Hye-in ini nggak bisa berbuat apa-apa, yang ada dia malah disuruh untuk segera keluar dan meninggalkan tempat tersebut pada saat itu juga. Ya udah, mau nggak mau Hye-in pun menuruti permintaan mereka semua karena memang sejatinya dia tidak diundang ke acara itu karena ya nggak level coy. 담당 아줌마가 누구죠? 갑자기 그건 왜 잘라요? Dan ketika selesai pesta, Baek Jena bilang sama asisten pribadinya dia untuk memberhentikan orang yang membersihkan kamarnya. Karena dia nggak terima banyak banget barang-barang yang dipindah-pindahin sama si ART itu. Jadi ya udah, dan dia juga yakin bahwa orang dan benda itu harus tetap berada di tempat yang sama. Nyindir banget sih ya kata-katanya. Dan juga kondisi emosinya dia pada waktu itu emang lagi nggak stabil ketika dia juga melihat berita tentang ayahnya dan juga si Velakor. Dan juga dia ingat banget sama emaknya ketika dia pulang sekolah waktu itu. Nih emaknya malah mabok-mabokan. Dia udah ngelarang emaknya, cuma emaknya nggak mau mendengarkan Baek Jena. Nah di sini kelihatan banget sih kalau Jena itu tuh bener-bener sayang banget sama keluarganya, apalagi sama emaknya ini gitu. Tapi emaknya bilang sama Jena yang ayahnya pengen adalah penerus tahta ayahnya harus anak cowok yang nggak bisa dikasih sama emaknya Baek Jena. Yo. Tapi ya itu pun nggak boleh dijadikan alasan ayahnya untuk ya berselingkuh dengan si ibu pelakor kan? 뭐해? 왜 앉아? Sementara itu Hye-in udah kayak pasrah banget dan bingung karena Nayeon meminta dia untuk segera mengganti gaun itu. Nah terus ketika dia diajak makan sama ayahnya dan juga abangnya, dia agak takut juga sih bilangnya untuk minjem uang ayahnya. Nah awalnya ayahnya kira kan sedikit, terus ayahnya bilang ya udah kebetulan juga dia baru gajian, dan ketika ditanya wah $8.000 dong. Alhasil Hye-in langsung dimarahin sama abangnya dan dia langsung ngacir ke kamar. Ya abangnya shock aja dong ketika Hye-in meminjam uang ayahnya $8.000 sedangkan gaji ayahnya itu nggak nyampe segitu gitu loh. Tapi si Nayeon udah keburu mendesak Hye-in untuk segera melunasi gaun tersebut. Dan dia beri waktu Hye-in tidak banyak guys. Hanya dalam waktu 1 bulan harus lunas tuh $8.000. Nah di saat itulah Hye-in jadi kayak nyesel karena harus memaksakan diri pergi ke pesta itu. Ya nasi udah jadi bubur Hye-in. 김혜인 걔 지금쯤 엄청 똥줄 타고 있을걸요? Terus yang cukup membagongkan adalah Nayeon juga kerjasama dengan Baek Jena. Aduh. Nah mengetahui hal itu, Do-eun datang menemui Baek Jena dan bilang bahwa udah stop lah, hentikan semuanya, cukup. Tapi Baek Jena seolah-olah nggak peduli dan bilang ya ngapain juga, toh ini juga hidup aku, lo nggak usah ngatur gitu. Karena dari pembicaraan itu Baek Jena juga tahu banget kalau sebenarnya Do-eun itu nggak ngebahas Hye-in tapi Hae-in, karena orang yang benar-benar dia cintain itu adalah Hae-in.
Dan di sini Baek Jena berusaha untuk menasehatin Doun bahwa ya Hae-in itu nggak sebaik yang dia kira gitu loh. Tapi ya mungkin karena Doun ini udah bener-bener jatuh cinta banget sama si Hae-in, ya udah dia pun tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan sahabatnya selama 18 tahun itu. Ketika Baek Jena mau menjelaskan lagi, Doun bilang udah cukup dan Baek Jena pun memilih untuk pergi aja dari sana karena temennya itu sama sekali nggak mau juga mendengarkan nasihatnya dia. Ya namanya udah love is blind Jena, so apapun yang kamu bilang Doun nggak bakal mau gitu. Sementara itu Lee So-mang akhirnya melihat video di mana si gadis embernya dipermalukan di pesta kemarin malam. Dan dia sebenarnya agak kasihan juga sama Hye-in. Dan kebetulan pada waktu itu dia ngelihat Hye-in bertemu dengan seorang cowok yang dia kira nih awalnya Hye-in mau ngapa-ngapain tuh sama tuh orang kan. 뭐? 아이들 리얼 러브? 이런 지옥불에 튀겨주게. Karena dia nggak terima, dia langsung nyamperin si cowok itu dan langsung takut dong dia apa-apain sama Lee So-mang kan. Terus Hye-in bilang, lo jangan ganggu deh. Ternyata ya Hye-in memang butuh duit, tapi ya dia nggak ngapa-ngapain sama tuh cowok karena dia mau jual barangnya dia sama itu cowok. Karena cowok itu mau beli barang yang punya Hye-in, gitu ceritanya. Hye-in jadi males banget karena kelakuan dari Lee So-mang yang main nyelonong aja tanpa tanya-tanya dulu. Dan Hye-in pun kesel dan bilang sama So-mang untuk jangan pernah ikut campur lagi urusannya dia. Nah karena nggak enak sama Hye-in, So-mang pun bilang bahwa ya udah maaf gitu. Tapi karena kelakuan Lee So-mang itu, Hye-in terpaksa memberikan diskon $50 sama si cowok tadi. Ya rugi dong ya kan, jadinya $50 lumayan tuh. Hye-in juga menambahkan bahwa hidupnya sekarang tergantung dari $8.000 yang nggak seberapa mungkin bagi kelompoknya Lee So-mang, Baek Jena, dan juga Doun dan yang lain-lainnya. Bagi mereka itu uang receh, cuma bagi Hye-in ya itu banyak gitu. Terus Lee So-mang sok-sokan, emang kamu butuh berapa gitu kan? Nah ternyata dia cuma nanya doang gitu, kagak ikut bantuin, kagak ikut minjamin gitu. Terus Hye-in sampai-sampai nggak percaya sama Lee So-mang itu apakah benar dia itu termasuk dari orang-orang kaya di Cheongdam International High School karena dia cukup terlalu baik lah untuk anak-anak yang kayak Baek Jena. Nah nggak sampai di situ, Hye-in tetap berusaha untuk menjual barang-barangnya biar dia segera bisa mendapatkan uang. Terus besoknya dia cerita sama gurunya dan gurunya bilang udah kamu harus tetap semangat dan gak boleh sedih. Dan si gurunya pun langsung berikan Hye-in beberapa selebaran yang berkaitan dengan beasiswa gitu biar Hye-in bisa mendapatkan uang tambahan dari beasiswa itu. Dan gurunya juga memberikan motivasi kepada Hye-in untuk jangan menyerah. Nah setelah selesai dari ruang guru tuh ternyata ada orang yang menempelkan tulisan itu di punggungnya Hye-in. Jadi dia kesel banget dong, apalagi tulisannya kan ya kayak gitu loh. Nah karena menyadari tulisan itu ada di punggungnya, Hye-in langsung cabut dan dia kesel banget. Dan ya berpapasanlah dia dengan Baek Jena. Nah di sini Hye-in itu sama Baek Jena terlibat, ya seperti biasa mereka adu mulut. Terus Baek Jena bilang, ya kamu masih belum paham-paham juga dan juga nggak kapok-kapok ya. Jena bilang, ya gimana pun Hye-in ngelawan dia nggak akan pernah bisa karena mereka itu nggak setara gitu. Dan dia juga nggak suka banget dengan Kim Hye-in, makanya Jena itu pengen Hye-in itu segera keluar dari sekolah itu. Jadi dia membuat penawaran sama Hye-in, gimana kalau misalkan aku bayar gaunnya, tapi ya setelah dia bayar gaunnya, Hye-in harus keluar dari sekolah itu. Itu pilihan yang cukup berat dong sama Hye-in dan Baek Jena bilang ya udah aku kasih waktu 1 minggu dan lo harus mikirkan itu. Kalau misalkan 1 minggu nggak lunas juga tuh $8.000, silakan keluar dari sekolah itu. Dan Jena juga bilang kalau Hye-in pergi lebih cepat dari sekolah itu dia bakal kasih bonus besar karena kan ya Hye-in butuh duit doang gitu. 나 부탁 하나만. 파티는 왜 갔냐?
Terus kan sepulang sekolah waktu itu si Doun ngajak Hye-in pulang bareng. Terus dia nanya sama Hye-in, ngapain sih kamu ikut-ikut pesta kayak kemarin itu? Harusnya orang-orang kayak kamu itu ya harus bersembunyi aja di sekolah itu. Wah, sakit juga nih kata-katanya nih. Dan enyah dari hadapan semua orang. Ya Hye-in gak terima dong dibilang kayak gitu sama Doun kan. Terus dia juga nagih sama Hye-in, mana nih siapa nih yang udah ngebuat Hye-in kayak gitu, dia pengen tahu namanya siapa, orangnya siapa. Terus Hye-in bilang, ya udah, kalau misalkan kamu mau tahu namanya, kalau aku pengen kamu dikasih tahu sama aku, ya pinjamin aku uang $8.000. Wah, Hye-in bener-bener lo ya, astaga, memanfaat kesempatan dalam kesempitan. Nah kali ini Doun gak mau lagi dong ngebantu Hye-in karena dia udah mau menuruti permintaan Hye-in pada waktu itu. Jadi untuk sekarang kayaknya ya gak bisa gitu. Terus Hye-in bilang, ya udah kalau misalkan kamu gak mau, ya wes terserah. Aku gak mau ngasih tahu itu siapa. Dan ketika Hye-in keluar dia bilang sama si Doun bahwa ya sebenarnya aku pun gak lihat jelas wajahnya. Tapi yang pasti dia adalah perempuan. Gitu doang. Keesokan harinya, nah ternyata si mbak rambut pendek, Si-eun itu tahu masalah yang dihadapin sama si Hye-in. Jadi dia kayak pura-pura ngajak makan siang gitu, ngobrol-ngobrol santai. Dan dia juga memiliki rencana nih sama Hye-in. Dia bilang bahwa dia bisa ngebantu Hye-in. Cuma ya Hye-in juga harus mau berkorban gitulah. Karena yang dia butuhkan cukup banyak yaitu $8.000. Jadi ya dia memiliki win-win solution untuk Hye-in. Ya karena dia tahu bahwa Si-eun ini kan baik sama dia dan juga malaikat tanpa sayapnya dia. Ya udah dia mau menuruti perkataan dari Si-eun. Ternyata Si-eun bilang sama si Hye-in bahwa ya kamu pinjam aja uang sama itu tuh. Ada salah satu siswa di sana yang kebetulan lewat dan agak-agak culun gitulah. Tapi dari senyuman Si-eun ini dia pasti kayaknya ya itu ngerjain Hye-in lagi sih dan bekerja sama dengan si cowok tadi. Nah ternyata bener aja dong Hye-in transfer $3.000 sama cowok itu. Hye-in bersyukur banget. Tapi dia nemuin masalah lagi nih. Si cowok itu bilang bahwa Hye-in harus melunasinya dalam waktu 1 minggu. Kalau enggak ya udah bunganya dari $2.000 per minggu. Lah. Kayak mana ceritanya itu? Hye-in langsung kaget dong, loh kok bisa kayak gitu. Nah si cowok ini bilang ya udah kok misalkan nggak mau, dia ada nawarkan solusi juga asalkan Hye-in mau ngebantu dia. Ternyata dia meminta Hye-in cosplay memakai baju-baju kayak gini terus difotoin sama dia dan mungkin dari situ dia bisa mendapatkan penghasilan. Dan terpaksalah Hye-in mau menuruti permintaan si cowok tadi demi mendapatkan uang yang dia mau. Ya serba salah sih kalau jadi Hye-in ya, benar aja. Kemudian sementara itu Doun akhirnya datang menjenguk sang kekasih yaitu Hye-in. Di sini emang kelihatan banget ya kalau Doun tuh kayak cinta banget sama Hye-in. Jadi sampai sekarang Hye-in itu masih belum sadarkan diri nih. Dan Doun berharap banget bahwa segera terungkap siapa yang menyebabkan itu sama Hye-in. Dan ternyata malam sebelumnya itu, sebelum si Hye-in ini jatuh kan, mereka berdua itu sempat berdebat di mana sebelumnya Doun tuh menawarkan mau membantu Hye-in untuk melindungi dia gitu. Tapi Hye-in gak mau, ya udah mereka berdua pun langsung berantem dan Hye-in ditinggalin sama Doun. Nah disitulah Doun tuh kayak ngerasa bersalah sama Hye-in. Harusnya dia berada di sana untuk terus melindungin Hye-in, jadi Hye-in tuh nggak bakal kejadian kayak gini gitu. Tapi ya udah, nasi udah jadi bubur coy. Dan setelah dari rumah sakit dia ngecek nih file di komputer ayahnya, kira-kira ada nggak sih bukti itu yang menjelaskan siapa yang udah membuat itu sama Hye-in. Tapi ya dia belum tahu siapa, tapi kayaknya temannya tahu deh, si Hiso. Dan dia pun langsung berencana untuk menanyakan hal itu sama So-hiso. Nah So-hiso kan lagi sama pacarnya nih. Terus dia menerima telepon dari orang lain. Cuma itu nggak dikatakan apakah dari Doun ataupun enggak. Karena ketika dia nerima telepon itu cukup mencurigakan sih percakapannya. Dan di sini dia bilang bahwa jangan sampai ceweknya tahu tentang hal tersebut. Nah ini nih yang buat overthinking. Bisa jadi orang yang nelpon dia itu bukan Doun, tapi orang lain yang tahu
tentang rahasianya dia. Nah, apakah ini berhubungan dengan Hae-in atau gimana ya? Benar-benar sih, menurut kalian gimana? Buat di kolom komentar. Sementara itu, Hye-in teringat lagi nih kejadian di mana di hari dia menemukan Hae-in. Ternyata Hae-in itu sempat memberikan kalung yang ada di tangannya dia. Dan itulah teringatlah si Hye-in ini kan. Dan ternyata kalung itu masih dia simpen di kamarnya dong. Dan sampai sekarang dia masih dibayang-bayangin rasa bersalah karena menyembunyikan sebuah fakta terutama dari Pak Detektif. Nah terus keesokan harinya si ibu pelakor kayak bangga banget nih kan ke sekolahnya. Kalau dia tuh mau jadi ya naik derajat gitu, jadi orang kaya gitu kan. Ternyata percakapan dia didengarkan sama Baekjena. Terus dengan sok ramahnya dia nyamperin Baekjena. Baekjena bilang, "Lah ngapain lo di sini? Pergi aja lo sana." Dan di sini ya masih sok baik nih si ibu sama Baekjena. Tapi ketika Jena mengatakan ini sama si ibu itu, akhirnya sifat aslinya keluar juga. Dia bilang sama Baekjena bahwa anaknya dibilang dokter cocok memakai baju warna biru, yang pasti dia bakal bersekolah juga di Cheongdam. Dan bakal mewarisi semua harta-harta dari ayahnya Baekjena. Wah, si ibu pelakor ini betul kan? Cuma pura-pura baik aja kawe lefet. Dan untung aja ketika Baekjena lagi terdesak nih kan, ada Kim Hye-in yang ngebela dia. Dibilang sama Hye-in bahwa dia itu seniornya Baekjena. Dan Jena bilang sama Hye-in, tolong singkirkan si pelakor itu dari hadapannya dia. Ya udah, habis itu Hye-in langsung membawa Baekjena untuk segera pergi dari sana. Harusnya kesel juga tuh sama si pelakor, nggak ada halak banget tuh orang. Nah habis itu Hye-in kasih minum nih sama si Baekjena dan langsung ngebahas tentang si ibu pelakor. Nah Jena kesel dong ya kan? Dan bilang sama Hye-in bahwa hal yang paling dia benci adalah dikasihani. Nah tapi di sini Hye-in tuh langsung bilang sama Baekjena bahwa ya dia juga nggak peduli tentang hal itu, dan dia langsung kasih uang yang diminta sama Baekjena, yaitu untuk ngebayar hutangnya Hye-in. Dan sebelum keluar juga dari sana, Hye-in mengatakan kepada Baekjena bahwa ya udah dengan ini kita itu impas, jadi dia nggak jadi keluar dari sekolah, dan Baekjena pun harus berjanji untuk jangan mengganggu Hye-in lagi. Dia juga memberikan pesan sama Baekjena bahwa orang yang paling menakutkan di sekolah ini itu bukan Baekjena. Jadi jangan sok-sokan loh gitu. Bahkan Hye-in pun gak pernah kasihan sama sekali dengan Baekjena. Jadi ya memang mereka gak pernah setara. Karena memang tujuan hidup mereka berbeda dan juga emang gak bisa disamakan. Terus Hye-in langsung keluar dari sana dan seketika itu kayaknya Baekjena mulai tersadar sedikit nih. Dan dia pun ya orangnya fair-fair aja, karena setelah itu Hye-in bener-bener dong nggak ada yang ganggu sama sekali. Jadi Jena itu memerintahkan sama semua orang di sekolah itu udah bersikap biasa aja sama Kim Hye-in. Sampai-sampai Doon tuh heran apa yang terjadi antara Hye-in dan juga Baekjena. Ya si Hye-in bilang udah nggak usah ikut campur. Terus malah si Doon yang jadi kayak mau nyari gara-gara lagi nih sama Hye-in. Dia tiba-tiba pegang tangan Hye-in dan bilang, "Yuk kita kencan," gitu. Ternyata mereka pergi ke atap dan Hye-in bilang, "Apalagi sih yang lo rencanain? Dia baru juga bebas dari Baekjena, sekarang udah ada gangguan lagi," gitu. Nah terus Hye-in ini kayak diancam sama si Doon dan bilang bahwa ya ayahnya itu orang yang menakutkan. Bayangin dong kok misalkan ayahnya tahu kalau Hye-in tuh bener-bener nggak bisa debak siapa yang udah membuat si Hae-in itu menjadi koma. Dan Doon juga minta sama Hye-in untuk mereka itu biar tetap berkencan aja gitu. Lah kayak mana ceritanya? Ya permintaan dari Doon tuh langsung ditolak lah sama Hye-in dan dia pun gak mau dong. Ya jelas-jelas si Doon ini kan cintanya sama Hae-in, bukan Hye-in. Dan dia pun langsung pergi meninggalkan Doon. Dan ketika dia keluar tuh dia dapatkan pesan dari orang yang terus ngancam dia dan bilang bahwa ya lo harus datang dan bakal dia kasih uang $5,000. Wow. 연하고 싶어? 응. 항상 생각해왔던 건데?
Terus baik Jenna, dia kayak menanyakan nih sama teman dekatnya ini, yakin mau nikah sama pacarmu? Karena Jenna nggak yakin kalau cowok itu adalah cowok baik-baik. Karena emang tadi tuh cukup mencurigakan. Cuma si cowok itu bilang ya dia yakin aja. Dan ketika mereka lagi asik ngobrol, mereka ngelihat Hye-in lagi sama si mbak rambut pendek. Dan kayaknya Jenna pun tahu sesuatu tentang si Oh Si-eun. Atau mungkin memang mereka pun nggak pernah akrab sama sekali, ya kan? Dan tadi tatapan Jenna itu kayak dia mungkin kayak takut gitu terjadi sesuatu sama Kim Hye-in. Dan ketika di kelas, Hye-in tuh kayak masih pura-pura care gitu sama si Kim Hye-in sampai-sampai nulis di kertas, kamu tuh nggak apa-apa kan gitu. Nah ternyata itu disimpan sama Hye-in kan. Dan ketika sampai di rumah dia nih cocokin nih tulisan yang nyuri sepatunya dia dengan tulisan dari Oh Si-eun dan mirip banget. Dan di sanalah akhirnya dia tahu bahwa yang ngancam dia adalah si Oh Si-eun, orang yang dia anggap adalah sayap malaikat tak bersayap pelindungnya dia, tapi itu adalah orang yang ya ngancam dia. Dan itulah yang pura-pura menjadi teman dekatnya Hye-in yang sering jengukin Hye-in tuh di rumah sakit. Dan disinilah kita tahu sifat asli dari Oh Si-eun. Nah, apakah benar Si-eun ini adalah pelaku yang sebenarnya? Dan dia juga bilang bahwa kalau Do-eun tahu apa kelakuan asli dari Hye-in ini, Do-eun pasti nggak bakal mau suka sama si Hye-in lagi. Wah, rahasia apa yang dia ketahui tentang Hye-in ya? Dan dia juga menganggap bahwa Hye-in belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Padahal Hye-in tahu loh siapa kamu, Mbak. Apakah senyumanmu masih bisa seperti itu minggu depan, Mbak? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya. 우연히 현장에 있게 됐던 거고 누군지는 몰라. 정말이야. 그래? 너 원래 하던 것처럼 무식하게 머리채나 잡고 사람 패고 오시은 혼내주면 되지? 내가 왜 이러는지 정말 몰라서 이래? 얘기해봐. 네가 언제는 뭐 다 말하게. 다른 사람도 아니고 백제나를? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review dari drama Beach Egg Ridge episode 7 dan 8 ataupun ending. Ini dia, by Mimin. Oke, kita flashback dulu ya. Dimana dulunya Si-eun itu memang berada di tingkatan tertinggi juga sama dengan Baek Jenna. Tapi keluarganya itu mengalami kebangkrutan dan juga banyak yang benci kepada dirinya karena hal tersebut. Karena dia sekarang menjadi di bawah mereka. Karena tidak terima akan hal itu, dia marah-marah kepada teman-temannya tapi langsung dilerai oleh Baek Jenna. Karena Baek Jenna pun tidak mau lagi berteman dengan Oh Si-eun karena awalnya memang Oh Si-eun lah yang membuat peraturan tersebut. Sehingga Baek Jenna mengembalikan semuanya kepada Oh Si-eun. Nah, namun Oh Si-eun juga tidak terima karena dia ngerasa dihina oleh Baek Jenna. Semenjak saat itulah mereka berdua itu tidak akrab lagi, padahal dulunya mereka itu adalah bestie. Hingga ada aturan yang dibuat oleh Baek Jenna dan juga dirinya bahwa Oh Si-eun ini tidak boleh menunjukkan batang hidungnya di depan Baek Jenna hingga mereka lulus. Terus Baek Jenna bertanya kepada Oh Si-eun apa hubungannya dengan Hye-in dan apa rencana yang sedang dia lakukan untuk Hye-in. Namun di sini Oh Si-eun masih pura-pura nggak tahu dan juga pura-pura bego. Kemudian Baek Jenna memperingatkannya kembali untuk menghentikan apapun yang sedang dia rencanakan. Tapi di sini Oh Si-eun sama sekali tidak takut dengan ancaman Baek Jenna. Dia malah bilang ke Baek Jenna bahwa dia mengetahui semua rahasia orang tua Baek Jenna. Dan dia tidak takut sama sekali, malah dia semakin bersemangat melawan Baek Jenna. Sementara itu Kim Hye-in mencari sesuatu di tempatnya Oh Si-eun karena dia udah curiga kalau Si-eun ini orang yang udah menipu dirinya. Terus tiba-tiba Oh Si-eun datang dan masih aja pura-pura polos. Kemudian di sini Hye-in tuh udah nggak percaya lagi dengan apa yang keluar dari mulutnya si Si-eun ini. Hingga akhirnya watak asli dari Oh Si-eun ini pun akhirnya terbongkar.
Dia pun mengakui bahwa dari awal memang dia menjebak Kim Hye-in untuk masuk ke dalam permainannya dia. Dia juga tahu bagaimana Kim Hye-in bisa masuk ke sekolah tersebut. Nah, di sini Hye-in menjelaskan kepada Shin bahwa dia tidak mengetahui sama sekali siapa pelaku yang di TKP pada hari itu. Dia cuma ngeliat bayangan doang dan dia taunya itu cewek, cuma dia nggak tahu siapa orangnya. Tapi Oh Si-eun bilang sama Kim Hye-in bahwa dia udah tahu pelaku sebenarnya, yaitu Baek Jena. Nah loh. Tapi di sini Kim Hye-in tidak percaya sama sekali dengan apa yang diberitahukan oleh Oh Si-eun. Dia yakin betul kalau bukan Baek Jena lah pelakunya. 범인일 리가. 야, 뭐야? Kim Hye-in bilang, kamu tuh salah Si-eun, bukan Baek Jena pelakunya. Tapi Si-eun gak mau tahu, pokoknya harus Baek Jena. Sehingga dia meminta kepada Kim Hye-in untuk membuat Baek Jena bertanggung jawab dengan Hye-in sebagai saksi pada malam hari itu. Kim Hye-in jelas saja dong gak mau menuruti permintaan dari Si-eun. Tapi Si-eun memiliki video Kim Hye-in. Kalau Hye-in gak mau menuruti permintaannya, maka video itu bakal diupload dan bakal tersebar di sekolah mereka. Dan dia pun memberikan waktu kepada Kim Hye-in untuk berpikir. Pilihannya sederhana aja. Kalau misalkan Kim Hye-in gak mau, ya udah video itu bakal dia unggah. Bahkan dia bilang itu hanya permintaan dan juga bantuan kecil dari Kim Hye-in kepada dirinya. Memang psikopat si orang. Sementara itu, Do-eun ternyata curiga juga dengan Baek Jena. Dia ngira kalau Baek Jena ini yang udah ngedorong pacarnya dia, Kim Hae-in. Dan sebenarnya Baek Jena memiliki alasan kenapa dia nggak suka dengan Kim Hae-in. Bukan karena Kim Hae-in dari golongan bawah, tapi ada hal dan sifat dari Kim Hae-in ini yang tidak disukain sama Baek Jena. Cuma dia belum bisa menyampaikannya kepada Do-eun, karena jika dia sampaikan, Do-eun akan sakit banget. Dan memang pada malam hari itu, sebelum si Hae-in ini jatuh, dia memang sempat berbicara dengan Baek Jena. Cuma belum tentu Baek Jena yang udah ngedorong dia dari sana. 아니 당연히 기억나지. 너 어릴 때 툭하면 그렇게든 그 웨이드. Dan setelah melihat ini, kalian yakin Baek Jena pelakunya? Kalau Mimin tidak. Baek Jena adalah anak yang baik banget, apalagi kepada orang tuanya. Jadi tidak mungkin seorang Baek Jena melakukan hal itu kepada Kim Hye-in. By the way, di sini Jena udah lumayan seneng karena emaknya bisa tertawa kembali, walaupun dia sedikit sedih karena melihat tangan emaknya dia seperti itu. Bahkan dia juga mendengar telepon dari asisten pribadinya dia kalau kemungkinan besar saham emaknya bakal didiskusikan kembali untuk diambil karena ya calon adiknya dia, anak dari si pelakor. 다른 사람도 아니고 백제나를? Sementara itu Kim Hye-in masih bingung nih apa bener Baek Jena yang udah ngelakuin hal itu. Cuma dia yakin betul kalau bukan. Tapi dia masih aja ragu dengan apa yang dia pikirkan. Dan kebetulan pada malam itu juga Baek Jena lewat dan dia melihat Kim Hye-in lagi berdiri di sana. Kemudian ya udah dia mampir dan ngajak ngobrol. Di sini Baek Jena menjelaskan kepada Kim Hye-in bahwa dirinya itu berbeda dengan Kim Hae-in. Justru Baek Jena menyukai karakter dari Kim Hye-in ini. Dia bilang bahwa ya kamu itu benar-benar berbeda banget dengan Kim Hye-in yang udah meninggoy itu. Tetap jadi diri sendiri dan juga lawan siapapun yang udah berusaha untuk menjatuhkan dirimu. Sama seperti kamu berusaha untuk ngelawan aku sebelumnya. Gitulah kata-kata Baek Jena kepada Kim Hye-in. Dan dia juga bilang sama Hye-in bahwa berhati-hatilah dengan Oh Si-eun. Nah setelah itulah Kim Hye-in terpikir sebuah ide brilian untuk membebaskannya dari Si-eun, di mana dia meminta bantuan dari So Do-eun. Dan dia pun berjanji untuk membantu Do-eun untuk mengungkap siapakah yang udah mendorong Kim Hae-in. Nah ternyata mereka pergi ke tempat Baek Jena dan juga teman-temannya sering berkumpul.
Karena di sana ada Woojin, mereka bilang bahwa Woojin keluar bentar lah, kami bersenang-senang dulu. Ya udah, Woojin pun menuruti permintaan mereka. Nah ternyata mereka itu nggak ngapa-ngapain di sana, tapi ada hal yang mau mereka temukan. Dimana ternyata Hye-in dan juga Do-eun mencari banyak banget flashdisk yang udah disimpan di ruangan itu. Salah satu dalam flashdisk itu ternyata ada videonya Hye-in yang harus mereka hilangkan segera sebelum disebarkan kepada teman-temannya. Nah setelah itu Hye-in mengabarkan kepada Lee So-mang bahwa dia sudah menemukan flashdisk tersebut. Dan sekarang giliran Lee So-mang yang beraksi. Dia udah mengamankan nih si cowok nggak ada akhlak ini. Lee So-mang meminta kepadanya untuk segera menghapus semua video-video Kim Hye-in. Awalnya dia nggak mau, dia bilang udahlah untuk koleksi pribadi kok. Tidak semudah itu Ferguson. Intinya So-mang bilang hapus semuanya dan nggak boleh ada yang tersisa. Terus, wah ngeri kali bah jalan si Volhakor nggak ada akhlak ini ya kan. Ternyata dia mau bertemu dengan ayahnya Baekjena yang ternyata di sana juga ada Baekjena lagi ya ngobrol dan juga santai sama ayahnya. 우리 엄마께서 Di sini sikap Baekjena manis banget dan itu membuat si ibu Volhakor terheran-heran kok tumben-tumbenan Baekjena ini bersikap baik dan juga manis di depan ayahnya. Apalagi kan lagi ada dia, biasanya Baekjena itu meledak. Terus setelah menyadari sikap Baekjena yang seperti itu, tiba-tiba si ibu Volhakor bilang bahwa Baekjena sengaja melakukan hal itu agar mendapatkan perhatian dari ayahnya lagi. Dan yang memang betul, Baekjena melakukan hal itu biar ayahnya bisa perhatian lagi kepada dirinya. Dan dia juga bilang sama si ibu Volhakor bahwa tenang aja, anakmu ataupun calon adik tirinya tidak akan pernah bisa melawan seorang Baekjena. Dan Baekjena tidak akan pernah membiarkan harta-harta ayahnya jatuh kepada si ibu Volhakor dan juga anaknya. Wah, keren Baekjena. Sementara itu Kim Hye-in di rumahnya, dia tiba-tiba aja terpikir untuk memeriksa flashdisk tersebut. Dan ternyata dia menemukan sesuatu yang cukup menarik di sana, yaitu ini. Dan itu ternyata adalah Kim Hye-in dong guys. Dan ternyata Kim Hye-in itu dengan Woobin, dimana Woobin ini adalah salah satu teman dari Baekjena ataupun pacar sahabatnya dia. Wah, dikira cupu, ternyata suhu. Kim Hye-in pun kaget banget melihat kelakuan dari Kim Hye-in yang kelihatannya polos, tapi ternyata wadaw, meledak. Hingga Kim Hye-in bingung sebenarnya siapa sih Kim Hye-in ini? 부탁 하나만 하자. 뭔데? Keesokan harinya Do-eun menemui Hye-in dan dia memiliki sebuah permintaan. Nah dikirain apa gitu sama Hye-in kan, ternyata Do-eun itu ngajak dia ke pesta temennya. Hye-in awalnya nggak mau karena dia takut nanti dipermalukan lagi dan juga dijebak sama seperti sebelumnya. Tapi ya karena dia bareng Do-eun, ya udahlah dia pasti aman. Lagi asik-asik ternyata tiba-tiba aja si Shi-eun datang dan mengingatkan bahwa mana janjimu, karena itu adalah sudah hari terakhir dan Hye-in harus menentukan pilihannya. Kalau enggak, ya udah dia bakal mengunggah video itu ke internet. Terus Hye-in bilang, udah please lah, tolong kasih aku waktu dulu. Oke, aku akan berusaha menuruti permintaan dirimu. Tapi si Shi-eun bilang udah terlambat dan dia pun udah nggak mau lagi mendengar permintaan dari si Hye-in ini. Terus Hye-in langsung memberikan flashdisk yang ada nama Kim Hye-in. Dan ternyata memang betul. Hal yang sama pernah dilakukan Oh Shi-eun kepada Kim Hye-in. Jadi dia sempat ngancam Kim Hye-in juga bakal menyebarkan video itu terutama kepada Do-eun agar hubungannya dengan Do-eun berakhir. Nah kalau misalkan si Hye-in gak mau itu disebarin, nah dia harus menuruti permintaan dari si Shi-eun ini. Pada waktu itu Kim Hye-in udah takut banget karena takut ketahuan sama pacarnya Do-eun. Dia lagi enak-enak bersama sahabatnya, pacarnya sendiri. Bener-bener nih. Di sanalah Shi-eun menggunakan kesempatan itu untuk ngancem si Hye-in.
Dan dialah yang menyuruh Hae-in untuk melaporkan Baek Jena dan juga teman-temannya kepada guru mereka. Padahal Baek Jena tuh kagak salah apa-apa, karena memang arti dari si Shien tuh emang lucnut, nggak ada akhlak kayak gitu loh. Terus dia mengingatkan sekali lagi kepada Hye-in, jika tidak menuruti permintaannya, maka video Hye-in bakal tersebar di seluruh sekolah mereka. Ya udah, dia pun langsung pergi meninggalkan Hye-in, dan ternyata di dalam toilet ada Lee So-mang yang mendengarkan percakapan mereka berdua. Nah, di sini Lee So-mang tuh minta maaf kepada Hye-in bahwa dia seharusnya ngebantu Hye-in, tidak membiarkan si cowok lucnut itu yang ngebantu Hye-in. Terus Hye-in bilang, ya udahlah, semua udah terjadi, toh juga orang-orang seperti mereka mau gimana pun, mau berbuat apapun, ya pasti hidup mereka juga bakal gitu-gitu aja. Dan di sini Hye-in pun udah mulai tersadar nih kalau apa yang dilakukan selama itu adalah hal yang salah. Dan dia pun tidak pernah berniat untuk menuruti permintaan dari si Oh Si-eun sama sekali. Terus Lee So-mang bilang sama Hye-in, ya udah, dia bakal kasih pelajaran sama Oh Si-eun sesuai dengan permintaan dari Kim Hye-in. Wah, mau diapain tuh? Terus pada malam harinya akhirnya pesta dari temennya berjalan dengan meriah banget, ditambah lagi Woojin ngelamar ya pacarnya di sana kan. Nah, memang awalnya itu baik-baik aja, nggak ada masalah. Mereka pun menikmati pesta tersebut hingga ya terjadilah debat antara Baek Jena dan juga Do-un. Karena di sini Do-un itu ngenuduh Baek Jena yang udah ngedorong pacarnya dia. Nah, karena nggak terima, Baek Jena pun nggak mau dong dibilang kayak gitu sama Do-un. Hal itulah yang membuat Do-un itu hingga sekarang nggak suka dengan Baek Jena. Terus di sini Baek Jena langsung membongkar sebuah rahasia juga. Baek Jena langsung ngebongkar bahwa Woojin juga melakukan kesalahan, yaitu dia tidur dengan Kim Hae-in seketika. Di sana Do-un dan juga pacarnya Woojin itu langsung terduduk lemes banget mengetahui fakta tersebut. Ditambah lagi Do-un marah banget sama sahabatnya sendiri. Bayangin dong, sahabat lu tidur sama pacar lu, ya gimana rasanya ya kan? Dan Kim Hae-in ini juga cukup lucnut ya. Dia ternyata ngancam si Woojin juga. Kalau misalkan Woojin gak nurutin permintaannya dia, maka dia bakal nyebarkan video mereka. Weh, memang nih orang ya, kagak ada polos-polosnya sama sekali. Wajar aja Baek Jena itu gak suka sama dia. Karena ketika di atap itu Baek Jena pernah ngebahas hal itu dengan si Kim Hae-in, dan dia juga bilang itulah alasannya tidak menyukai si Kim Hae-in ini. Karena Kim Hae-in udah tidur sama sahabatnya Do-un, tapi dia tetap aja pengen milikin Do-un gitu. Maka dari itu Baek Jena nggak mau dong sahabatnya punya pacar nggak ada akhlak kayak gini. Ditambah lagi tuh Baek Jena malah dimarahin sama temennya ini dong. Malah temennya itu bilang sama Baek Jena bahwa Baek Jena udah ngerusak pestanya dia dengan Woojin. Dia juga mengaku bahwa dia udah tahu kalau Woojin itu kayak gitu, jadi dia pun gak masalah. Jadi Baek Jena ini gak usah ngerusak semua dan gak usah ngerusak semua rencananya dia, termasuk pestanya di sana. Baek Jena pun langsung kaget dong, harusnya temennya berterima kasih tapi malah marah-marahin dia. Wah, temennya pun gak ada akhlak sih, nampak sifat aslinya. Dan karena sedih dia pun memutuskan mau pulang, dan tiba-tiba aja si Kim Hae-in masuk dan minta tumpangan kepada Baek Jena untuk ngantar ke rumahnya. Baek Jena pun setuju aja dan dia pun akhirnya berkunjung juga ke rumahnya Kim Hye-in. Nah, di sini Hye-in memberitahukan semuanya juga kepada Baek Jena, di mana ketika di malam dia menemukan Hae-in, Hae-in memberikan kalung kepada dirinya. Nah, Baek Jena tahu betul itu kalung siapa. Ini dia. Kalung milik temennya dia. Kaget kan kalian kan? Iya, sama Mimin juga benar-benar gak ketebak kan siapa orangnya? Kita udah nebak si ini, si itu, si Ono. Ternyata tebakan kita semua salah.
Dari sinilah baik Jena dan Kim Hye-in udah tahu siapa pelaku sebenarnya, yang tak lain dan tak bukan adalah orang yang dekat juga dengan baik Jena, yaitu sahabatnya sendiri. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG banget sih. Mimin juga nggak percaya dan juga nggak bisa tebak kalau si cewek ini gitu loh. Jadi setelah si Baekhyuna pergi dari atap tuh, nah datanglah temennya dia dan langsung berantem sama si Kim Hae-in karena nggak terima kalau Hae-in ini udah tidur bareng pacarnya dia. Nah karena mereka saling berantem dan juga saling dorong-dorongan, di sanalah si cewek itu kagak sengaja ngedorong Kim Hae-in, makanya dia pun jadi jatuh dari sono gitu. Dan sebenarnya dia pun udah ketakutan banget, tapi ya karena Kim Hye-in juga kagak ngelihat mukanya dia, jadi dia mencoba untuk santai dan juga menyembunyikan semua itu. Mungkin pun Woo-jin udah tahu kalau dia yang udah ngedorong Kim Hae-in dari sana. Dan ketika itu memang Kim Hye-in kagak bisa lihat, dia cuma tahu itu cewek tapi dia nggak tahu siapa pelakunya. Oke, keesokan harinya, Oh Si-eun memberikan pesan lagi kepada Kim Hye-in bahwa mereka harus bertemu pada hari itu malam jam 12 di atap. Nah, di sini Kim Hye-in udah memperingatkan kepada Si-eun untuk jangan ke sana. Mereka berbicara di tempat yang lain aja karena ada juga hal yang boleh disampaikan sama Hye-in kepada dirinya. Tapi Oh Si-eun ini bandal kali kan, nggak mau dibilangin, udah dibilang kok jangan ke sana tapi tetap aja di ke situ. Terus tiba-tiba aja ada orang yang datang ke sana dan ngedorong si Oh Si-eun. Dan ya udah untuk kedua kalinya seperti deja vu, Kim Hye-in lagi dan lagi menyaksikan hal itu. Pertanyaannya, siapa yang ngedorong si Oh Si-eun? Mimin jadi mikir itu Lee So-mang karena kan sebelumnya So-mang bilang itu mau ngebantu si Hye-in untuk nyingkirkan si ini kan. Aduh, tapi semoga bukan So-mang sih. Dan kemudian kita diberikan epilog di mana di sini Do-eun itu menemuin Kim Hae-in lagi pengen meminta penjelasan, cuma kan Hae-in masih koma dan juga belum sadarkan diri. Tapi ya udahlah, setelah dia berbicara sendiri dan pengen tahu sebenarnya penjelasan dari Kim Hae-in ini, ya udahlah dia langsung pergi. Dan ketika dia pergi, Kim Hae-in sadar. Dan itulah ending dari drama ini. Masih gantung banget sih. Mimin yakin semoga ada season 2-nya. Gimana menurut teman-teman? Semoga ada informasi untuk season 2 drama ini. Thank you for watching. See you next video guys. Bye bye.